cari yang ke barat. Ternyata setelah saya ikuti, kuda itu pulang ke Tebu Ireng. Nah, setelah kemudian saya sholat subuh di sana dan bertemu Pak Yai Hashim. Setelah sholat saya dipanggil, sini kamu anak mana? Kamu kan bukan anak sini. Enggak Yai, saya dari Rejoso. Ya kok bisa ke sini? Saya disuruh diutus Pak Yai Romli madosi kudanya Gus Wahid. Oh iya, jalannya Wahid mulai. Harus bunyi kok kurang mulai, tapi jalannya mulai dulu. Wis ukur-ukur barokah kan deh. Untuk kenapa ngomong nang yaimu, ngomong yaimu itu sampai kau boleh ijaran deh. Setelah pulang, disitulah baru kemudian apa namanya, setelah cerita gitu, santri ini kemudian diambil kopiahnya oleh Pak Yai Romli. Terus nih kondok ini ngondok kabungnya kue ngapalakan Quran. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah Pak Yai Dahlan, kalau nggak salah guru Qurannya di Rejoso. Terus muka-muka hasilnya yang cepet mari. Nah, dilalah 1 bulan kemudian di situ ada simaan di masjid itu. Yang namanya santri ini awalnya yang terkenal boleh angel gak lancar, lah kok moco sing konco-konco sapa sing moco bani iku sapa jenenge Solihin temen Solihin iya ditelok iya Solihin kok lancar ya. Akhirnya setelah turun ditakoki ana kin kok sesuk aja saiki kok enak saiki apa li anune rahasiane aku oleh barokah jaran deh. Betul barokah kepatuhannya kepada kiai itu. Bayangkan dari Rejoso ke Tebu Ireng hanya untuk mencari seekor kuda. Tapi kemudian Pak Yai ini yang terkenal dengan salah satu guru Al-Quran di Jombang, yaitu Mbah Yai Solihin. Karena Jombang itu apa jenis daerah ini Jagalan, Bayi Solihin Jagalan yang pernah jadi imam masjid Jami Jombang. Itu kisahnya Bayi Solihin Jagalan yang diceritakan langsung oleh Gus Muji, cucu Bayi. Jadi sekali lagi kesempatan sampeyan ketika diberikan amanah menjadi pengurus, tolong dilaksanakan dengan hati yang tulus, ikhlas. Semoga menjadi wasilah barokahnya ilmu sampeyan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga akan dibawakan oleh pengasuh Pondok Pesantren Hafalatul Quran Jogorojo Jombang, yakni yang kami takdimi Romo Kiai Haji Ainul Yakin. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan Kiai Haji Gus Fathur dari Probolinggo, para asatid, Ustadz Haji Zainuri, Ustadz Ainur Rafiq, Ustadz Taufikur Rahman, dan Ustadz-Ustadz yang lain yang tidak tersebut namanya dan tidak mengurangi takdim, yang semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, pada malam hari ini kita senantiasa mendapatkan anugerah agung dari Gusti Allah, yang semoga dengan anugerah inilah kita tasyakur kita dalam bentuk menunjukkan kesungguhan di dalam mempertahankan pertama akidah ahlu sunnah wal jamaah, kemudian meneruskan perjuangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu terbentuknya pribadi muslim insan kamil hamil Quran lafzun wa maknan wa amalan, merupakan salah satu visi Madrasatul Quran. Dan Madrasatul Quran adalah sebuah judul yang dirangkai oleh Al-Mahfurlah Kiai Haji Muhammad Yusuf Mazhar, pendiri dan pengasuh pertama Madrasatul Quran Tebuireng. Dan kini setelah judul itu ada pembahasan Hamalatul Quran, adalah pembahasan ejawentah dari judul Madrasatul Quran. Di Madrasatul Quran dulu itu pada dasarnya tahfidz, kemudian ada sekolahnya itu dalam bentuk diniyah, ada supir awal, supir sani, kemudian ada perubahan ikdat 2 tahun, semula ikdat itu 3 tahun, tergantung pada tingkat kemampuan akademiknya. Kemudian ada sanawiyah dan aliyah. Sanawiyah ini menyelesaikan dalam waktu 3 tahun tahfidnya khatam dan bisa membaca Fathul Qorib. Naik masuk aliyah, guru itu partnership, dan yang sekolah aliyah ini kelasnya para badal-badal, an badalina hadza khosoh gitu. Kemudian karena aturan yang diatur sedemikian rupa pada zaman Orde Baru, sehingga mau tidak mau harus mengikuti aturan. Kalau gak mengikuti aturan ditakut-takuti, kalau gak mengikuti maka bisa dibredel izinnya. Gak pondok-pondokan, gak sekolah-sekolahan. Akhirnya mau tidak mau ya mengikuti. Harus ada OSIS, harus ada pramuka atau prabelakang itu ya. Kemudian ya selalu bikin bejuk-bejukan itu, dagelan. Akan tetapi kita capek dengan bejuk-bejukan. Akhirnya harapannya itu kapan pesantren itu ada kebebasan seperti zaman dulu lagi. Ternyata hal itu susah untuk didapatkan. Nah sekarang ini ada undang-undang pesantren ini, kita dapat kebebasan untuk mengembangkan bakat sesuai dengan ciri khas masing-masing.
dalam bentuk keindonesiaan. Maka dari cabang-cabang PD Pontren ada yang namanya PPS, karena sebuah aturan dari Kepres menjadi undang-undang. Kalau tidak ada appraisalnya yang mengayu bagio program itu bisa dibredel, dianggap tidak bisa menjalankan, maka hal itu dianggap sia-sia, yaitu Pondok Pesantren Salafiyah. Oleh karena itu saya selalu ngeyel ketika di awal itu wali santri mengatakan PPS ijazah itu persamaan, ijazah gak bergengsi. Saya bilang gini, banyak SMP negeri, SMA negeri ijazah bergengsi tapi selesai nggak jadi orang, jadi tukang parkir. Apalah arti kita yang sekolahnya ijazah kelas seperti ini tapi jadi juragan, tapi jadi yang tukang atur, itu kan lebih berarti daripada ijazah bergengsi tapi jadinya seperti itu. Saya sering menyampaikan ke anak-anak itu, dulu juara badminton tingkat nasional pabrik gula cukir itu ya, sampai tahu yang di cewek itu yang pelan-pelan pakai sentolop itu, sampai itu namanya Eko ya. Sampai tanya itu dulu menyandang predikat apa itu, sekolah lulusan SMA Negeri 1 Jombang, juara badminton antar pabrik gula tingkat nasional. Krono gak iso ngaji gak apa jadinya di pertigaan pelan-pelan jual duit 2000 kretek, 2000 sih gak kasih. Lah mosok kita mengikuti jejak modelnya seperti itu kan tidak. Maka oleh karena itu kita harus rela gak iso bal-balan, rela gak iso poli, rela gak iso badminton tapi pinter ngaji, lulus wusto Qur'ane bisa ngimami tarawih 30 juz, iso maca kitab Fathul Qorib, iso public speaking English, bisa translate Al-Quran English language ya. Nah, naik ke tingkat kuliah, gurunya partnership itu jadi rebutan. Sekarang aja man-man itu rebutan mana santri PPS yang lulusan untuk dibawa beasiswa ke man itu rebutan. Jadi idola sampean ya. Nah, maka oleh karena itu saya anjurkan, saya sampaikan kepada para wali santri, kalau anak pinter-pinter, baik-baik, cilik-cilik, saya bilang nih ada bagian PSB, santri baru, tolong disisihkan kalau ada anak baik, pinter, PPS dulu, MTS itu carry-carry, SMP itu carry-carry, yang lain carry-carry, prioritaskan PPS karena kader yang bisa kita jadikan ujung tombak kita masa depan, yang mengisi pos-pos penting di negeri kita ini. Kalau kita tidak mengisi dengan hamilul Quran yang tangguh, kita akan ketinggalan kereta itu ya. Maka saya selalu berpesan pada bagian kesantrian, anak-anak terus badal-badal itu di pengurus bagian tahfidz, anak-anak yang tahfidz murni cilik-cilik pinter-pinter sisihkan, kasih arahan masuk ke PPS, itu yang nomor utama. Kita ini membangun gengsi kita pada gengsi kualitas, bukan gengsi ijazah formalnya. Sekarang ini banyak sarjana-sarjana ini yang cari pekerjaan tapi gak dapat kerjaan. Kita pinter, ditawari kerjaan yang mencari kita. Ketika saya dulu daftar kuliah itu jargon dari panitia ospek, apa namanya, ospek ya itu ya, ospek. Sarjana itu sangat tidak pantas lulus kuliah kok ngelamar, bawa surat lamaran cari pekerjaan.
yang pantas sarjana adalah menciptakan lapangan kerja. Nah, sampean ini kalau pulang dari pondok, ngelamar pulang sana-sana sangat tidak pantas. Pulang langsung duduk jadi pengasuh, ngatur santri, ngatur masyarakat. Nah, itu yang cocok. Nah, gitu. Maka kuncinya adalah sekarang belajar yang serius. Oke? Understand? Gitu ya. Para hadirin yang saya muliakan, salawat salam semoga tersampaikan kepada Hadratur Rasul yang kita mengharapkan berkat dari buku kita, kado salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kado yang kita kasihkan yaitu muraqabah, kemudian riyadhul lisan, kemudian makro tahajud, makro duha, kita kadukan kepada Hadratur Rasul. Mana buktinya? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan dikadukan kepada Kanjeng Nabi. Kan gitu ya. Nah, maka apa yang ada di Hamalatul Quran, kalau orang itu mendengar jari-jari dari jauh mesti tidak percaya, mengatakan bahwa, dan banyak orang mengatakan opo no haki itu gelis katame gak lancar, kan mesti gitu kan orang di luar, karena tidak tahu di dalamnya. Ketika tahun 90 saya ini sowan ke As-Sayyid Hamid Al-Habsyi Keraksan itu, karena yang diambil adalah kemujizatan, keberkahan Al-Quran. Allah akan memberikan sesuatu yang lebih. Sholat tahajud yang menggunakan makro tartib mualah itu ya, Allah akan memberikan ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain. Allah akan memberikan sesuatu hal yang tidak diberikan kepada kebanyakan orang. Sepulang saya dari Keraksan, waktu itu saya amalkan. Memang hasilnya sangat istimewa. Saya baca satu halaman itu, pas sampai kolama mana aka Allah tasjudaib amartuk, itu langsung hafal waktu itu. Nah, karena suatu hal yang pantangannya sangat banyak sekali, akhirnya ambiar ya. Saya beranggapan wah saya ini gak jodoh, bukan kelasnya. Terus saya ini tanya-tanya ke kiai-kiai, Bu Yao, saya dikasih amalan masih rotok tusuk-tusuk titik gak popo itu. Saya ke Kiai Husain itu sampai 2 kali disuruh puasa gak makan api itu ya. Apa ada orang makan api? Rokokan makan api ya. Disuruh puasa berulang kali ke Batu Ampar, ke mana itu, Bangkalan itu. Nah, di kuburan itu ketemu orang lantur-lantur bicaranya. Maka saya ini kalau ada santri pamitan ke Batu Ampar, ke Syekhona Kholil, apa ke kuburan, saya itu kan jarang mengizinkan, jangan. Wis ngaji di sini aja sama saja. Karena di sana ketemu orang yang gak karuan macamnya, bisa jadi tagoyur itu. Bisa-bisa ngandani wong mati gak iso ngrungokno jawabane gitu ya. Talqin. Nah, kemudian seperti itu saya selalu menggali informasi, gali pitutur kiai-kiai. Bu Yao, saya ini dikasih amalan sing rodok dosa-dosa titik itu gak popo. Saya ke Jawa Tengah itu, ke Betengan, ke Kudus, ya jawabnya sergem deres gelis apalanya itu. Terus saya ke Malang itu, lah ternyata yang ngasih amalan ke saya itu orang ngising itu ya. Sebenarnya itu kan sudah dilakukan oleh semua orang, kiai-kiai dulu. Nah, bilangnya gini, Yai Mujahid niku ndawa makan maos Quran gangsal juz mulai Sabtu saben Kamis khatam. Itu bilangnya. Nah, sepulang saya dari sungai, kiai saya itu tanya,
tadi ketemu orang, iya, bicara apa, ya seperti itu, dilakoni, gak usah dibantah itu. Saya waktu itu menghafal sampai pada walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadzakkarun dan seterusnya. Saya baca berapa kali itu langsung nyantol itu. Sehingga saya menyelesaikan juz 16 sampai juz 30 itu dalam waktu 3 bulan. Hal ini bisa digunakan syarat masuk di MQ gak bayar, gak duit. Karena saya ini termiskin di dunia, jadi bagaimana mencari gratisan gitu ya. Lah, ketika kondisi sangat melarat saya ini bicara dengan beberapa orang, beberapa kiai. Kalau nanti saya dikasih Allah rezeki luweh, sing apal Quran tak gratisi, ya bilang gitu. Maka saya sudah kadung kalah janji sama Gusti Allah, Hamalatul Quran yang di bawah kelola pusat ini ya kita ciptakan gratis, sedekah tidak ditolak. Alhamdulillah. Nah, maka meskipun banyak usulan-usulan wali santri kongkon gawe ada sahriyah atau apa, terus alasannya ya kasihan atau apa ya. Kalau berbentuk seharian yang tagihan tiap bulan apa, ya saya tidak berani karena sudah kadung kalah janji sama Gusti Allah lah. Maka bagaimana caranya aman, tetap operasional itu berjalan? Maka dengan cara-cara yang tidak memberatkan. Di pusat di mana itu kan ada iuran itu atas usulan wali santri. Berapa sekarang itu 20 ya per bulan. Itu digunakan untuk beli sapu, beli apa itu alat-alat itu. Lah, dan juga uang itu untuk nyangoni yang tidak punya sangu. Nah, maka ketua kamar atau apa, anak yang tidak bayar tidak boleh ditagih, digeremengi, sampai digeremengi jangan ya. Krono gak ono ya, duit dilumpukno itu krono digawe nyangoni sing gak duwe sangu itu. Nah, alasannya kita selalu mencari kader-kader, bibit-bibit terbaik. Bagaimana bisa kita antarkan menjadi pemimpin yang apapun yang disandangnya itu selalu mengedepankan lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Sama ini kader-kader yang dipilih yang terbaik. Jadilah pemimpin-pemimpin yang selalu bersandar kepada in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin itu ya. Hadirin yang saya hormati, PPS ini memang kita pilih dari batasan-batasan usia dengan terbaik di antara santri-santri Hamalatul Quran yang kita persiapkan untuk menjadi kader-kader penerus bangsa di bidang perjuangan, khususnya berdasar Al-Quranul Karim. Ada Quran Village, ini adalah mencetak orang-orang yang bagaimana bisa menjadi teacher di PPS ini, bagaimana bisa menjadi teacher di yang lainnya. Begitu juga Wadil Quran, kita mencetak bagaimana menjadi ustadz, menjadi pembimbing, menjadi musrif, menjadi mudabbir yang baik, yang bisa menyampaikan ilmu kepada adik-adiknya. Oleh karena itu Hamalatul Quran santri masih wis sarjana masuk ya diterima, masih lulus SD ya diterima, karena kita basicnya adalah basic pengkaderan, tidak basic tahfidz murni, bisa ada bukan basic sekolah murni atau yang lainnya. Oleh karena itu Hamalatul Quran masih kurang satu program. Saya mohon keseriusan bagian SDM, Kang Opal, terus pemain kancane segera diwujudkan. Terus enek sapa maneh iki Kang Muham ini segera diwujudkan, yaitu Quran Sayeng ini.
Tadi saya ngukur tanah itu sama Kang Afan itu, karena bentuk tanahnya itu menceng itu ya. Yang sebelah selatan itu 19 meter pas, kemudian sebelah utara ini 17,30 cm. Kemudian ngalore ini yang sebelah barat 1 meter pas, lah yang sebelah timur 52. Lah bagaimana ketemu jumlah meternya? Ini kan harus belajar matematika ya, ilmu aritmatika atau aljabar itu ya. Sama halnya mengetahui segitiga sama kaki itu ya, tidak segitiga sama tangan. Berapa perseginya kan? Itu ilmu yang dibutuhkan itu juga. Maka saya menginginkan bagaimana Quran Sains ini segera bisa terwujud. Allahumma amin. Oleh karena itu apapun jadinya, jadi insinyur hafal Quran, jadi dokter hafal Quran, jadi politikus kalau besar itu ya hafal Quran, kalau kecil policindil itu. Lah ilmu apapun harus kita pelajari. Ilmu politik, ilmu badminton tik, bal-balan tik, nggak boleh ya. Nah itu biar orang lain aja itu ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan bagi mas-mas yang dilantik bagi mudabir. Ini adalah semua itu belajar. Tadi karena Mas Abil tak bilangi sama, jangan kalau disiapkan jadi pengasuh jangan tergesa-gesa pulang dulu. Di sini jadi petugas, belajari, cermati. Ketika pulang jadi pengasuh yang piawai. Terus banyak kangkang yang besar-besar itu, jangan tergesa-gesa pulang, karena seorang pengasuh ini harus memiliki kapasitas ganda. Secara akademik mumpuni, secara ilmu klinik juga harus punya. Kalau enggak taibar, gak ada umur. Begitu juga ilmu bagaimana kita mencari selamat bangsane. Idza ta'aradul mafsadatani ru'i a'dhamuhuma dororon birtikabi akhafihima. Itu harus tahu juga. Ada 3 hal yang sepertinya tidak ada bedanya, tapi perbedaannya adalah di dasarnya. Al-jubnu, pengecut ya. Menang tidak melakukan tindakan, tidak punya dasar. Kemudian at-tahawur, berani tapi tanpa dasar, tanpa alasan. Kemudian as-saja'ah. 3 hal ini maknanya itu mirip kabeh, akan tetapi bedanya sangat tipis. Oleh karena itu apapun yang menjadi tugas Anda adalah belajar. Belajarlah dengan cermat, berjalan dengan cerdik untuk menerima ilmu dan pengalaman agar kita menjadi orang yang manfaat barokah di dunia wal akhirah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan demi sambutan telah kita dengarkan. Semoga dengan sambutan tersebut kita akan bertambah semangat dalam menjalani kehidupan di pondok. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti pada malam hari ini. Marilah kita saksikan bersama-sama Pelantikan Mudabir Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran Jogoroto Jombang, masa bakti 2021-2022.
Pembacaan surat keputusan dari bagian kepengasuhan Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Abil Faid Muhammad Basri. Surat Keputusan nomor 001/PPSHQ/PPS7/2021 tentang pengangkatan mudabir Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran masa bakti 2021-2022 lampiran 2 menimbang 1. Bahwa berdasarkan keputusan pengasuh dan Dewan Asatidz Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran nomor 001/PPSHQ/7/2021 telah ditetapkan susunan pengurus mudabir Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran masa bakti 2021-2022. 2. Bahwa maksud dan tujuan pengangkatan mudabir di PPS Hamalatul Quran Jogoroto Jombang sebagai proses pendidikan dan mengembangkan nilai-nilai organisasi juga ukhuwah Islamiyah di lingkungan pondok pesantren. Mengingat 1. Hasil musyawarah Dewan Asatidz Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran Jogoroto Jombang pada tanggal 3 Juni 2021 tentang tugas bagian kepengasuhan Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran. 2. Program pendidikan organisasi yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran memperhatikan 1. Visi dan misi Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran. 2. Kewajiban santri Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran bagi santri yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi mudabir. Memutuskan menetapkan. Pertama, membentuk susunan pengurus mudabir yang ada dalam surat keputusan kepengasuhan nomor 001/PPSHQ/7/2021. Kedua, kepada yang bersangkutan dibebankan wewenang dan tanggung jawab sebagai mudabir pada kurun waktu yang ditetapkan sesuai yang tercantum dalam anggaran dasar. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki dan diperhitungkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Keempat, surat keputusan ini berlaku terhitung tahun 2021 hingga 2022. Ditetapkan Jombang pada tanggal 13 Juli 2021. Lampiran 1. Ketua Khulafaul Mukminin asal Pemalang Ahmad Faizin Kafa asal Pati. Sekretaris Bendahara Nuril Mustafa Muhammad asal Bangkalan, Imam Mustafa Rahmatullah asal Bangkalan. Bagian Keamanan Maki Zakaria asal Pemalang, Wafilatul Ulum asal Jember, Abu Dzar Al-Ghifari asal Depok, Muhammad Zafiriza Fahrudin asal Jombang. Bagian Bahasa Muhammad Ariful Hakim asal Lumajang, Muhammad Khairul Ibad asal Jombang, Ibrahim Ilyas asal Pemalang. Bagian Kuliatul Hufat wal Mu'alimin Ta'lim Muhammad Nafar Al-Wafi asal Sidoarjo, Hidayatullah Saputra asal Lampung, Raden Fuad Horizon asal Bangkalan. Bagian Kuliatul Hufat wal Mu'alimin Tahfidz Ali Zainuddin Rabbani asal Surabaya, Muhammad Fawaz Ridho Abdillah asal Jombang, Muhammad Alwi Murtado asal Probolinggo, Muhammad Jidan Ali Mansur asal Nganjuk. Bagian Kesejahteraan Faris Abdul Malik asal Jombang, Muhammad Muklas Abdurrahman asal Jombang. Bagian Kebersihan Khairul Rafiti asal Probolinggo, Muhammad Firdaus Ardansyah asal Madiun. Bagian Kesehatan Muhammad Dandi Ardiansyah asal Jombang, Nafis Adisli Fiktiar Denis Irawan asal Pemalang. Bagian Perlengkapan dan Pelistrikan Ahmad Asim asal Jepara, Muhammad Afini Rosidin Ilham asal Probolinggo. Mudabir Pondok Pesantren Salafiyah Asrama Al-Mazra'ah Muhammad Hilalun Nuri asal Mojokerto,
Muhammad Alif Ma'luf Al-Arzaki asal Jombang, Muhammad Badawi Kabir asal Pekalongan, Ahmad Syafiul Husna asal Tuban, Abdullah Sadat Ardiansyah asal Jombang. Prosesi pelantikan kepada beliau Ustadz Ainur Rafiq untuk membaiat calon mudabbir membacakan naskah pelantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan mudabbir Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran Jogoroto Jombang, masa bakti 2021-2022. Sebelum saya melantik, saya akan bertanya kepada anak-anakku calon mudabbir Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran supaya dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Satu, siapkah anak-anakku menjadi pengurus organisasi yang baik? Siap. Dua, siapkah anak-anakku menjadi pengurus organisasi yang giat dan bekerja sepenuh hati? Siap. 3. Siapkah anak-anakku untuk membantu pimpinan pondok, pesantren dan sunah-sunah pondok? Siap. 4. Siapkah anak-anakku untuk memimpin organisasi serta melaksanakan amanah yang suci ini dengan keikhlasan dan tanggung jawab? Siap. 5. Siapkah anak-anakku untuk mendidik, menegakkan disiplin dan memberi suri tauladan yang baik kepada segenap santri Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran? Siap. 6. Siapkah anak-anakku untuk taat dan patuh kepada pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran? Siap. Terakhir, siapkah anak-anakku untuk berjanji? Siap. Perjanjian dengan sepenuh hati dipimpin oleh ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aku berjanji. Aku berjanji. Dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Akan menjalankan kewajibanku. Akan menjalankan kewajibanku. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berjanji. Aku berjanji. Akan taat dan patuh. Akan taat dan patuh. Terhadap pimpinan Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Terhadap pimpinan Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Beserta staf-stafnya. Beserta staf-stafnya. Serta ikut membantu dan bertanggung jawab. Serta ikut membantu dan bertanggung jawab. Dalam melaksanakan pendidikan. Dalam melaksanakan pendidikan. Disiplin dan sunah-sunah Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran. Disiplin dan sunah-sunah Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran. Aku berjanji. Aku berjanji. Akan mengemban amanat sebagai mudabbir Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran. Akan mengemban amanat sebagai mudabbir Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran.
Masa Bakti 2021-2022. Masa Bakti 2021-2022. Aku berjanji akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan mendahulukan kepentingan Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran di atas kepentingan pribadi secara wajar. Aku berjanji siap untuk mengabdi dengan sepenuh hati serta menjaga nama baik alma mater Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran. Aku berjanji dengan sepenuh hati akan memperjuangkan kemajuan dan kedisiplinan Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran secara menyeluruh dengan setia mengantarkan santri Hamalatul Quran mencapai tujuan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan disaksikan oleh pengasuh, Dewan Asatid serta warga Pondok Pesantren Hamalatul Quran, mulai hari ini Kamis 15 Juli 2021, anak-anak saya sahkan dan saya kukuhkan sebagai mudabbir Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran Jogoroto masa bakti 2021-2022. Selamat bekerja dan bertugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Semoga kesiapan Anda, kesiapan antum disertai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Kiai Haji Ainul Yakin ditandatangani. Demikian naskah pelantikan mudabbir Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran masa bakti 2021-2022. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada Ustadz Ainur Rafiq untuk menyerahkan simbolis kepada ketua organisasi. Kepada Ustadz Ainur Rafiq dipersilakan kembali ke tempatnya. Alhamdulillah, acara pelantikan mudabbir Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran
Jogoroto Jombang telah dilaksanakan. Semoga para mudabir bisa menjalankan amanah dengan baik. Berlanjut yang selanjutnya, yaitu orasi oleh Ketua Mudabir Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran. Orasi yang pertama akan dibawakan oleh Saudara Khulafaul Mukminin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada 'ala al-'ibadi ada'al amanah wa harrama 'alaihimul ghadra wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu yaumil ladzi nalqahu. Yang saya takdimi Kiai Haji Ainul Yakin beserta keluarganya, dan yang saya hormati Ustadz Taufikur Rahman selaku Kepala Sekolah Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran. Dan yang saya hormati Ustadz Bisri Mustafa selaku Kepala Sekolah Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran tingkat Wusto. Dan tak lupa pula para asatid, para tamu undangan, dan teman-temanku sekalian yang selalu menyemangatiku ketika hatiku sedang gundah gulana. Awalan, hayya bina nashkuru ila Allah Ta'ala alladhi qad a'tana ni'aman katiratan hatta nastati' an najtami' fi hadzal majlis fa insyaallah mubarakah. Thaniyan, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mr. Ceremony yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara di depan audiens. Thank you. Dan saya mewakili dari para mudabir mengucapkan terima kasih kepada Dewan Asatidz yang telah melantik kami sebagai mudabir masa bakti tahun 2021 tahun 2022. Dan saya berpesan kepada para mudabir yang baru dilantik 7 menit yang lalu. Saya berpesan, kita ini sebagai mudabir memiliki amanah-amanah yang ada di pundak-pundak kita. Karena itu, amanah dan iman itu memiliki kaitan yang erat. Amanah dan iman itu memiliki akar kata yang sama, yaitu alif, mim, nun, yang memiliki pangkal makna yang sama, yang memiliki pangkal makna aman, tentram, percaya, dan tidak merasa takut. Iman tidak akan terwujud sempurna bila mana tidak ada amanah. Begitu juga sebaliknya. Amanah ditunaikan karena ada rasa iman. Konsekuensi logisnya adalah seorang mukmin yang tidak beriman maka akan diragukan kesohihan imannya. Begitu juga orang yang amanah tapi tidak beriman, amanahnya adalah lipstik
yang didasari atas kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan politis, kepentingan-kepentingan duniawi, serta kepentingan tersembunyi. Karena itu, kekuatan iman itu bisa melahirkan sikap amanah, sehingga tidak sempurna seseorang yang tidak bisa memegang amanah. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadisnya, la imana liman la amanata lahu, yang artinya tidak ada keimanan bagi seseorang yang tidak amanah. Hadis riwayat Ahmad. Tentang kewajiban menunaikan amanah ini sebagai ibadah, di dalam hadis dikatakan, addil amanata ila manik tamanaka, tunaikanlah amanah kepada orang yang dipercaya untuk menunaikan amanah yang kepadamu. Hadis riwayat Ahmad. Kita sebagai seorang pemimpin, kecil apapun pemimpin, hingga sebagai kepala keluarga, kita harus mewujudkan rasa kepemimpinan kita sehingga kita layak menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang tegas, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi yang selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Ahmad Faizin Kafa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Romo Ainul Yakin beserta keluarganya, semoga selalu diberi sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Yang saya takdimi segenap asatid Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran beserta tamu undangan. Saya di sini sebagai ketua organisasi yang menyampaikan rasa terima kasih kepada asatid PPS Hamalatul Quran yang telah mempercayai saya untuk menjadi ketua organisasi. Mengingat akan hal ini, kita bisa mengingat kembali sejarah Indonesia. Bahwasannya Soekarno pernah berkata, beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Dari kalimat ini kita bisa belajar mengetahui bahwasannya hanya dengan 10 orang saja bisa menggoncangkan dunia, apalagi kita yang lebih dari 10.
maka menggoncangkan alam semesta beserta isinya. Maka dengan hal ini kita bisa bersemangat kembali untuk mengembangkan rasa amanah. Di organisasi ini banyak pelajaran yang kita dapat. Belajar menjadi seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab, yang tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, melainkan memikirkan kepentingan seluruh santri untuk menuntut kehidupan yang lebih baik. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat dan sukses untuk Mudabir baru. Semoga kalian semua bisa menjalankan amanah yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soekarno, hormat gerak. Soekarno berkata. Acara yang selanjutnya yaitu pesan dan nasihat dari wali santri untuk Mudabir baru kepada Bapak Haji Fadlur Rahman. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi tilawati kitabihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidis sadat sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam adil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyirat. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Amma ba'du, habatal mukarramin, para alim, para masyayikh, wabil khusus panjenenganipun Mudirul Ma'had Hamalatil Quran Romo Kiai Ainul Yakin ingkang kawula taati, para masyayikh, para asatid dan para pengurus pondok pesantren Salafiyah Hamalatul Quran ingkang kami muliakan. Tak lupa adik-adikku sekalian, para pejuang-pejuang Al-Quran, para santri-santri yang dengan tekunnya menggeluti Al-Quran, yang sangat-sangat kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang penuh dengan percikan-percikan rahmat dan barakat dari Allah Subhanahu wa taala, pada
pada malam yang penuh dengan untaian-untaian rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak berkumpul di tempat ini melainkan karena panggilan kecintaan kita kepada Al-Qur'an, kalamullah Subhanahu wa taala. Kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan kita kepada Al-Qur'an yang dibuktikan dengan kesungguh-sungguhan para santriwan yang ada di pesantren ini untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Al-Quran mampu menjemput syafaat Al-Quran dan mampu mengumpulkan kita besok di hari kiamat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Al-Quran. Amin Allahumma. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, seiring dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Para masyayikh, para asatidz ingkang minulya, adalah suatu kehormatan bagi kami tatkala kami diberikan mandat untuk mewakili para wali santri, khususnya wali santri daripada santriwan yang telah diberi amanat untuk menjadi mudabbir pada pondok pesantren Salafiyah ini. Meskipun kami sadar bukan kapasitas kami berdiri di depan panjenengan sedaya, ngapunten saderenge. Mboten pantes sajane kula niki ngadeg dek ngarepe Romo Kiai Ainul Yakin, para pejuang-pejuang Al-Qur'an, para hufad. Namun hanya intithalan di ambil Syekh. Sendika dawuh dumateng perintah Mbah Yakin guru kula, karena beliau adalah guru dari putra kami, maka beliau juga guru kami. Semata-mata hanya imtithalan li amrihi. Kula wantun ngadeg teng ngersa panjenengan sedaya. Para masyayikh, para asatidz ingkang minulya, kula mewakili para wali santri, khususnya wali santri daripada mudabbir periode ini yang memang mereka sulit untuk berkumpul pada malam hari ini, di samping karena banyak hal, terutama masalah penyekatan akibat daripada nggih. Terus kula ingkang diutus makili. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada para pengurus, para asatidz, khususnya pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah yang telah memberikan amanah kepada putra-putra kami untuk bersama-sama berjuang melestarikan dan melangsungkan keberadaan Pondok Pesantren Salafiyah Hamalatul Quran di Jogoroto ini. Harapan kami mudah-mudahan para santriwan yang telah dilantik tadi betul-betul amanah di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yakinlah bahwa amanah yang diberikan oleh Kiai kepada antum-antum semuanya itu sebenarnya adalah tugas yang mulia, yang insya Allah akan mampu mengantarkan panjenengan sedaya menjadi ahlil Quran. Yang mana didakwakan sopo se ahlul Quran itu, ahli Quran adalah ahlullah, keluargane Gusti Allah. Yakinlah bahwa sopo ae wongi sing gelem ngopeni Al-Qur'an, moko Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal ngopeni wong itu. Tanamkan dalam jiwa kalian, nek gelem ngopeni Al-Qur'an, insyaallah diopeni mbek Gusti Allah. Diopeni sembarangan nih.
Mbah Romo Yai Ainul Yakin niku dawe wau orang termiskin sedunia dahulu. Tapi begitu beliau terjun menjadi pejuang Al-Quran, mengangkat harkat martabat umat muslim, menjadi hamilil Quran lafzon wa ma'nan wa amalan, sampai tinggali sakniki wis ping pira Mbah Yakin niku nang Mekah, montore nopo sakniki niku gak ono maneh barokahe Al-Quran. Qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, wonten kitabipun Imam Ghazali disebutaken Imam Ahmad bin Hanbal dawuh, inni ra'aitullaha azza wa jalla fil manami, aku tahu bertemu dengan Gusti Allah, mimpi ketemu Gusti Allah di waktu tidurku. Niki Imam sinten? Imam Ahmad bin Hanbal. Ngipi ketemu Gusti Allah. Nek kula sampean ngipine ketemu Sino pantes. Nek wis duwe bojo, mulai duwe anak 6. Nah, itu sing ndak pantes jadi cewir gitu ya. Belum makamnya, kecuali makamnya Hadratus Syekh. Mboten apa-apa. Beliau mimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lantas dari Syekh, mumpung aku ketemu Gusti Allah, aku tak takon Gusti Allah. Fakultu, ya Rabb, ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaih. Ya Allah, amalan apa yang paling afdal yang bisa digunakan seseorang untuk mendekatkan diri kepadamu, menjadikan seseorang paling dekat denganmu ya Allah? Amalan apa itu? Gusti Allah jawab, bikalami, kelawan ngopeni kalam, kelawan ngopeni Al-Quran, kelawan ngapalno Al-Quran, kelawan moco Al-Quran. Iku ibadah sing gak ono tandingane. Jadi saya harapkan sampean iki saat ini jadi orang yang paling mulia. Sapa wong sing dikai Quran mbek Gusti Allah, jare Kanjeng Nabi, kok rumangsa awake iki sik kalah mbek liyane, maka teman-teman ngino Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa mulia itu sampean simpen di hati sampean. Ojo didodok-dodok, oh aku iku wong mulia, aku hafal Quran. Ojo disimpen di awake. Imam Ahmad bin Hanbal takkan malih dengan Gusti Allah. Ya Allah, aku maca Al-Quran itu fadilnya kok ngoten luar biasa. Bifahmin ambi ghairi fahmin. Maca Quran sing kok ngoten ku fadilahe iku maca Quran dengan memahami artinya atau hanya sekedar maca Al-Quran tanpa memahami artinya. Gusti Allah jawab, bifahmin wa bi ghairi fahmin. Maca Al-Quran itu ganjaran itu gede, baik dibaca tanpa memahami artinya, lebih-lebih dibaca, begitu juga tahu terhadap kandungan isinya. Mudah-mudahan kita semuanya yang belajar di Pondok Pesantren Salafiyah ini tidak hanya hafal Quran, isok maca tok, tapi juga isok ngarteni lan isok ngamalno sesuai dengan slogan Pondok Pesantren Salafiyah, kamilil Quran lafzan wa ma'nan wa amalan. Amin Allahumma amin. Terakhir yang bisa kami sampaikan, teng pondok niki banyak tradisi-tradisi atau amalan-amalan yang mungkin tidak dimiliki oleh pondok-pondok yang lain. Seperti tadi disebutkan Riyadatul Lisan, ya. Ada juga muraqabah 5 juzan. Nah, sebenarnya itu adalah
min da'bis sahabah, amalia daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalia para salafun saleh. Guru kula Hadratus Syekh Romo Kiai Abdul Hamid Pasuruan niku didhawaken diceritakan kali puteri Idris, beliau adalah pengamal fahmi bisaukin, atau di sini disilakan dengan muraqabah 5 juzan. Maca Quran seminggu sepisan hatam. Alhamdulillah kita istiqomah nggih? Istiqomah alhamdulillah. Tapi saya minta muraqabah 5 juzan kok ojo di pondok tok. Perayaan bulan Ramadan, bulan Syawal, perai 5 juzan iki. Nggih napa nggih? Lho iku sing ngarai. Sampean alhamdulillah setahun spray ini cuma 1 beliau jajan nggih. Mulut spray mboten? Pengalaman kula biyen waktu ngapal Al-Qur'an nek mulut spray, bulan mulut maksud mulut apa ya? Bulan mulut spray balik maneh nang pondok dandani maneh. Asale oleh 5 entek. Alhamdulillah di sini sudah terbiasa muraqabah 5 juzan. Tolong istiqomah itu selalu kita laksanakan, baik di pondok atau waktu liburan, lebih-lebih ketika kita sudah boyong nanti. Mudah-mudahan dengan mengamalkan apa yang biasa kita laksanakan di pondok ini, Al-Quran yang ada di dalam dada kita akan selalu kita bawa besok sampai mati bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa akan dibawakan oleh Ustadz Zainuri. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bersama-sama membaca doa, terlebih dahulu kita kirim surat Al-Fatihah pada guru-guru kita, guru Al-Quran dari sanad-sanad tasalsul yang telah mengajari kita ayat demi ayat sampai guru-guru kita ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan para tawasulan semua usaha kita dimudahkan. Amin. Al-Fatihah. Kembali kami Al-Quran wal Quran. Mustaqina wal Quran. Ila hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali qadri wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan anari bi sirriha hifdzal Qur'ani wal 'amali bih. Warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi haqqi suratil Fatihah min 'azamati asabil masani an tastahalana bi kulli khair, an taj'alana min ahli al-khair wa an tu'amilana min ahli al-khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahbabina min kulli fitnah
وفقنا بما غير إنك ولي لكل خير متفضل بكل خير يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama. Dan pesan kami bagi para mudabir baru, tetaplah semangat dalam menjalankan amanah. Hujatan dan sebuah protes adalah hal biasa yang selalu dialami oleh seorang pemimpin. Maka dari itu tetaplah tegar dalam menjalankan amanah yang diemban oleh kalian. Karena semua itu butuh sebuah pengalaman dan sebuah keikhlasan dalam memimpin sebuah organisasi. Amin, amin. Pengalaman diibaratkan sebagai seorang bapak yang akan membentuk moral kita, sedangkan ilmu ibarat seorang ibu yang akan selalu merawat kita dalam kehidupan ini. Sekian dari kami, pembawa acara pada malam hari ini. Apabila salah kata ataupun ucapan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijeros